Shalom dan selamat sabat kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Dan pada hari sabat ini, kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari sabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ke-11 dengan judul Mimpi yang Meresahkan. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Teman-teman, pada hari sabat ini kita akan kembali mempelajari kisah tentang Daniel. Di sini diceritakan bagaimana Daniel mendapatkan sebuah mimpi. Tetapi mimpi ini meresahkan Daniel. Karena mimpi ini adalah bukan mimpi yang biasa. Ini adalah mimpi yang spesial yang diberikan oleh Tuhan. Penglihatan yang istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada Daniel menjelang dari kejatuhan Babel. Teman-teman, mungkin kita juga pernah bermimpi. Tetapi kita mungkin juga pernah bermimpi akan mimpi yang meresahkan, mimpi yang tidak enak. Tetapi pada hari sabat ini bukanlah mimpi yang sembarangan. Ini adalah mimpi yang luar biasa yang diterima oleh Daniel. Di mana Daniel melihat ada sebuah binatang yang sangat hebat. Ada 4 ekor binatang yang sangat hebat, yang sangat kuat. Binatang yang pertama sangat hebat, sangat kuat. Tetapi kekuasaannya akan berakhir dan akan digantikan oleh binatang yang kedua. Binatang yang kedua juga demikian, sangat hebat, sangat kuat. Tetapi pemerintahannya, kekuasaannya juga akan berakhir dan digantikan dengan binatang yang ketiga. Binatang yang ketiga juga demikian, sangat hebat, sangat kuat. Tetapi kekuasaannya akan berakhir juga dan akan digantikan oleh binatang yang keempat. Dan di sini binatang yang keempat juga sangat hebat, sangat kuat. Bahkan dikatakan binatang ini berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan dikatakan. Bagaimana menakutkannya? Giginya terbuat dari besi, kukunya terbuat dari tembaga yang melahap dan meremukkan dan menginjak sisanya dengan kakinya. Dan binatang ini juga mempunyai 10 tanduk yang ada pada kepalanya. Dan juga ada tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk. Dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka sampai yang lanjut usianya itu datang. Dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang di mana orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Jadi teman-teman, di sini dikatakan bahwa binatang yang keempat itu melambangkan sebuah kerajaan yang keempat. Jadi keempat binatang ini melambangkan kerajaan-kerajaan yang hebat, yang besar kekuasaannya di bumi ini. Dan binatang yang keempat ini melambangkan sebuah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Dan ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang yang kudus milik yang maha tinggi. Dan ia berusaha untuk mengubah waktu dan juga mengubah hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi teman-teman, di sini dikisahkan bagaimana ada 4 binatang yang sangat hebat, yang sangat kuat. Tetapi pemerintahan mereka tidak kekal. Pemerintahan mereka akan berakhir. Dan di sini dikatakan akan ada suatu majelis pengadilan yang akan duduk. Dan kekuasaan mereka akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka kekuasaan, pemerintahan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal.
dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Jadi teman-teman, di sini kerajaan-kerajaan yang ada di bumi ini, yang dilambangkan oleh keempat binatang yang besar ini, akan berakhir kekuasaannya dan akan digantikan oleh kerajaan Allah yang kekal. Tetapi kerajaan Allah ini bukan dilambangkan dengan binatang-binatang yang hebat, yang besar, bahkan yang menakutkan. Ellen G. White menuliskan dalam Letter 32 tahun 1899, bendera dari kerajaan Mesias adalah seekor anak domba. Sementara kerajaan-kerajaan dunia diperintah dengan kekuasaan dari kekuatan fisik, Kristus membuang setiap senjata jasmani, setiap hal yang bersifat memaksa. Jadi teman-teman, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini. Di mana yang pertama, Daniel telah diberikan sebuah penglihatan, sebuah petunjuk bagaimana Tuhan mempunyai suatu rancangan di akhir zaman. Tuhan mempunyai suatu rancangan di masa depan, dan itu pasti dan akan tergenapi. Dan teman-teman, pelajaran yang kedua, kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan yang ada di bumi ini, sehebat apapun itu, sebesar apapun itu, akan berakhir dan akan digantikan oleh sebuah pemerintahan, sebuah kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Allah, yang tidak dilambangkan dengan binatang yang hebat, binatang yang besar, binatang yang menakutkan, tetapi dilambangkan dengan seekor anak domba. Jadi sebesar apapun, sehebat apapun kekuasaan yang ada di bumi sekarang ini, akan berakhir kekuasaannya dan akan digantikan oleh kekuasaan dari orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Dan kekuasaannya ini adalah kekuasaan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Dan pelajaran yang ketiga, biarlah kita menjadi bagian dari orang-orang kudus, umat milik yang maha tinggi. Tentu itu adalah sebuah kerinduan kita sebagai umat-umat Tuhan, untuk boleh menjadi sebagai bagian dari orang-orang kudus, sebagai umat-umat Allah yang maha tinggi, yang mempunyai pemerintahan yang kekal, yaitu pemerintahan di dalam kerajaan sorga. Jadi teman-teman, biarlah ketiga pelajaran pada hari Sabat ini, di mana Tuhan pasti mempunyai dan rancangan di akhir zaman. Dan pelajaran yang kedua, di mana kita diingatkan bahwa sebesar apapun kekuasaan, sehebat apapun kekuasaan di bumi ini, akan berakhir dan akan digantikan oleh kekuasaan yang kekal, yaitu kekuasaan dari orang-orang kudus, kekuasaan Allah yang dilambangkan dengan seekor anak domba. Dan pelajaran yang ketiga, biarlah kita menjadi bagian dari orang-orang kudus itu, menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki pemerintahan yang kekal, yaitu umat yang maha tinggi. Inilah video Sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di-like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan janganlah lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.